Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Firdaus fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman bahwa di antara sekian banyak yang bisa menjadi perantara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan hendaklah kamu sekalian memohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguh perkara itu sangat berat melainkan hanya bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat Firdaus billah, dua hal inilah yang bisa menjadi perantara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita seringkali mudah mengatakan sabar, padahal sabar merupakan salah satu perkara yang sangat penting untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka, ketiga orang ini merupakan orang-orang yang sabar intinya. Yang pertama adalah orang yang pengembala kambing. Dia tidak pernah memberikan susu kepada siapapun melainkan kepada kedua orang tuanya. Hinggalah ketika suatu saat pengembala kambing itu sampai ke rumah orang tuanya, dilihatnya kedua orang tuanya sudah tertidur lelap. Sementara dia memegang cangkir atau gelas yang berisi susu itu untuk kedua orang tuanya. Dan hinggalah sampai pada waktu subuh kedua orang tuanya barulah bangun dan ia berikan kepada kedua orang tuanya. Kesabaran seorang anak pada orang tua, sehingga terbukalah sedikit pintu gua dari batu yang besar itu. Yang keduanya kesabaran seorang yang ketika hampir-hampir masuk pada dunia atau keadaan yang dimurkai oleh Allah, hampir-hampir dia terjerembab ke dalam dunia perzinahan. Namun karena kesabaran dalam melakukan maksiat, dia menghindari hal itu. Dan akhirnya terbukalah sedikit lagi dari pintu yang sudah terbuka, yang awalnya sangat sedikit, lalu berikutnya terbuka makin besar. Dan yang ketiganya adalah seorang yang memiliki pekerja. Ketika suatu saat dia akan memberikan gaji pada pekerja itu, lalu ketika dia mencarinya, pekerja itu ternyata sudah tidak ada. Akhirnya gajinya dia golangkan, dia gunakan untuk mengembangkan usahanya, dan bersekian tahun lamanya pekerja itu datang pada majikan itu. Lalu pekerja itu dia mengatakan, mana gaji saya yang waktu tahun lalu belum engkau berikan padaku. Seorang yang ketiga ini memberikan apa yang dia miliki seluruhnya, dikarenakan ternyata apa yang dia miliki seluruhnya itu adalah awalnya dari uang yang dia putarkan dari pekerja yang tidak ada pada saat itu. Ketiga inilah salah satu bentuk kesabaran. Dan akhirnya pintu gua itu terbuka dari kesabaran ketiga orang yang diungkapkan dalam hadis tersebut. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam bermaksiat, dan kesabaran ketika ia bermuamalah di hadapan manusia. Saudara-saudara sahabat Firdaus billah yang saya hormati dan Allah muliakan, bahwa ternyata kesabaran ini bisa menjadi kekuatan besar bagi seorang mukmin untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan bahwa pahala kesabaran seorang itu adalah pahala yang tidak ada batasnya di hadapan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguhnya kami mencukupkan semua pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa ada batasnya, unlimited. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan, berbagai macam pertolongan, dan berbagai macam fasilitas bagi orang-orang yang sabar. Bukan hanya di dunia, namun di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan pahala orang-orang yang sabar tanpa ada batasnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.